Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Riflog. Kali ini saya berada di Pasar Baru, Jakarta Pusat ya teman-teman ya. Jadi kita akan jalan-jalan santai sambil ngabuburit di Pasar Baru ini. Dan ini adalah pasar yang sudah lumayan lama, sekitar 2 abad umurnya. Jadi sudah berdiri sejak tahun 1820. Dan bagaimana kondisinya? Yuk kita sama-sama lihat Pasar Baru saat ini. Di depan saya ada air mancur. Cuma air mancurnya ini terlalu ke atas nih teman-teman, harusnya lebih ke bawah lagi ya, biar pemandangan di depannya itu kelihatan. Dan situasi di depan Pasar Baru sekarang saat ini tidak terlalu ramai. Ada beberapa orang yang beraktivitas untuk masuk ke dalam area Pasar Baru maupun keluar Pasar Baru. Padahal ini adalah tempat wisata yang harusnya bisa dikembangkan lebih bagus lagi. Dan ini depan saya ada baja yang parkir ya. Mungkin parkirnya harus bisa lebih ditata lagi ya kalau begini kan. Nah, kelihatan tuh ya, ini adalah gerbang ketika kita memasuki area Pasar Baru. Gerbang ini modelnya model apa ya, Tionghoa ya, seperti ini ya. Mungkin teman-teman yang tahu filosofi dari gerbang ini seperti apa bisa tulis di komen. Luar biasa besar ini teman-teman gerbangnya. Kemudian dengan ejaan lama ya Pasar Baru ya. Dan ini situasinya, kita ke kiri dulu ya teman-teman ya sebelum masuk ke area Pasar Baru. Karena di kiri ini jalan antara namanya ya. Nah, itu ada logo, ada apa namanya, papan petunjuknya jalan antara. Ini adalah salah satu jalan yang sudah lumayan lama juga dan bersejarah, dan banyak bangunan-bangunan bersejarah juga di sini. Cuma mungkin ini kondisinya saja ya yang harusnya mungkin lebih tertata ya. Karena ini masih banyak PKL yang berjualan di tempat-tempat di jalan-jalan ini. Mungkin ada area khusus untuk PKL bisa berjualan ya, biar lebih nyaman untuk pengunjung. Dan areanya juga kelihatannya lebih apa ya namanya ya, lebih tertata. Nah, ini ada parkir juga, jadi bisa parkir. Sayang banget sih sebenarnya, sayang banget. Oke, ini ada area buat duduk-duduk manja nih di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau capek mungkin mengenai Pasar Baru bisa duduk di sini nih. Oke, di depan saya ini adalah museum galeri foto jurnalistik Antara. Dan teman-teman kalau yang ingin mengunjungi museum ini silakan saja berkunjung, bisa ke website resminya, jam bukanya kapan, kemudian jam tutupnya kapan. Dan ini adalah di sekeliling museum ya teman-teman ya. Mungkin harusnya di sekeliling museum ini lebih dibuat vintage lagi ya, biar suasananya itu lebih dapat ya. Karena kalau dari ini mungkin bangku tamannya juga harus lebih nyeni lagi ya. Karena sayang banget nih, teman-teman bisa lihat nih bangunannya, gedungnya udah, memang ini era kolonial, era peninggalan kolonial. Nah, itu ada jamnya di atas nih. Dan ini adalah struktur bangunan yang ada di Pasar Baru yang masih terawat sampai sekarang, dan sepertinya ini sudah pernah dipugar ya teman-teman ya. Mungkin ada yang tahu kapan dipugarnya ini, karena ini bangunannya terawat. Dan kemudian di sini adalah lobi Adam Malik. Jadi Adam Malik ini adalah salah satu pendiri dari Antara teman-teman. Dan Antara ini adalah kantor berita yang dulu dia menyuarakan atau menginformasikan
proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya Antara ini menjadi kantor berita nasional. Nah, ini suasananya mungkin bisa dipercantik lagi dengan lampu-lampu taman ya, teman-teman ya. Lampu-lampu taman yang vintage. Entahlah kalau malam bagaimana suasananya. Mungkin malam ada nyala-nyala lampu LED ya, supaya menambah suasana. Kemudian ini sebenarnya mungkin tempat parkirnya ini yang harus ditata, teman-teman. Biasanya kan kalau spot instagenik itu kan di depannya itu kan luas kan, jadi orang bisa berfoto-foto ya, teman-teman ya, dengan latar bangunan spot dari bangunan tersebut. Tetapi kalau misalnya di depannya ada mobil, kayaknya kurang nih, teman-teman ya. Sayang sekali tempat sebagus ini. Nah, ini apa ini ya? Oh, ini ada gerbang. Coba kita dekati ya, gerbang apa ini ya? Karena ada gambar ini, teman-teman ya. Salah satu lorong di antara ini. Nah, oh, ini ada gambar Presiden Indonesia pertama ya, dan Wapres pertama ya. Mungkin bisa masuk ke sana ya. Dan ini di depan ini, wah, oke, lanjut ya, jalan ya. Tamannya nih agak kurang mungkin ya, kurang apa ya namanya ya, kurang terawat aja, teman-teman. Kemudian ini sampahnya. Dan ini sebenarnya bangunan-bangunan tua nih, teman-teman nih. Dan saya tepat berada di gerbang dari Pasar Baru, tapi saya tidak akan masuk dulu, teman-teman. Saya akan jalan terus ke depan karena sepertinya menarik nih, teman-teman. Ada sedikit-sedikit suasana Penang nih ya. Siapa tahu di depan itu ada mural-mural seperti di Penang gitu loh. Nah, ini bangunan-bangunan seperti bergaya Cina Tempo dulu nih, teman-teman nih. Wah, ini bagus banget nih kalau misalnya dibikin mural atau dibikin seperti di Penang, bisa jadi spot juga nih, teman-teman. Nggak tahu lah, mungkin di sini apakah ada pengelolanya atau enggak untuk Pasar Baru ini. Tapi ya harus disediakan juga spot-spot foto supaya pengunjung ini bisa berfoto. Karena salah satu daya tarik untuk pengunjung datang adalah punya spot-spot foto yang instagenik ya, yang bagus, yang menarik untuk dijadikan latar belakang mereka berfoto. Ini depan apa ya? Di tempat apa ya? Saya kurang tahu ini tiang apa, saya kurang tahu ya. Mungkin ada yang bisa ngejelasin ini tiang apa. Oke, lanjut. Saya akan masuk ke dalam Pasar Baru ya, teman-teman. Kemudian kita akan lihat bersama-sama bentuk dari Pasar Baru ini seperti apa. Karena ini pasar ini dari tahun 1820 ya, teman-teman, dari era kolonial ya. Sudah ada pasar ini ya. Harusnya mungkin kalau misalnya ini pasar benar-benar dirawat, benar-benar dilestarikan, banyak bangunan-bangunan tuanya di sini, teman-teman. Nah, seperti yang ada di depan saya ini, Garuda Sport and Music. Ini di atasnya ini bangunan bergaya arsitektur Chinese Tempo dulu nih, teman-teman nih. Kemudian bisa dilihat tuh ya, di sebelahnya juga bangunan-bangunan seperti tahun 70-an, teman-teman. Mungkin kalau misalnya di Malaysia atau di Singapura ini udah masuk cagar budaya nih. Nggak bisa dipugar, bisa direvitalisasi atau dilestarikan. Tapi kalau misalnya diganti dengan bangunan baru, tidak bisa kalau di sana, teman-teman. Entahlah kalau di Pasar Baru ini bagaimana, karena ini sepertinya dulu ini banyak mungkin deretan bangunan-bangunan tua nih di sini. Nah ya, kelihatan di atasnya ya, ini bangunan Tempo dulu, teman-teman.
Mungkin kalau pernah teman-teman yang ke Singapura, ke area Masjid Jami itu ya, kita masuk ke dalam itu kan, ke area Masjid Jami itu, kiri kanannya itu kan masih banyak bangunan-bangunan yang dilestarikan ya. Mungkin seharusnya seperti itu, tapi ini sudah mengalami perubahan karena pemerintahnya ini kurang tanggap untuk merevitalisasi bangunan-bangunan ini. Nah, ini salah satu toko yang teman-teman harus masuk ke dalamnya. Mungkin next time kita akan bahas untuk masuk ke dalam, karena di dalamnya itu suasananya itu masih suasana tempo dulu teman-teman. Entahlah, kayaknya seperti tahun, nggak tahu itu tahun tahun berapa, tahun kalau dilihat sekilas dari tahun 70-an lah, tapi mungkin lebih tua dari itu. Oke, kita lanjut jalan ke depan lagi. Dan ini adalah suasana yang sebenarnya ini ngedukung banget kalau dijadiin cafe ya. Karena dari tempatnya juga ini udah nuansanya itu udah vintage teman-teman. Udah jadul ya. Udah estetik. Paling tinggal ditambahin ornamen kayak lampu-lampunya ya lampu-lampu jadul gitu ya, atau mungkin bisa ditambahin di atasnya seperti lampu-lampu yang menghubungkan antara gedung satu ke gedung yang lain gitu, supaya malam hari itu terlihat cantik lah. Dan ini ada salah satu bangunan bergaya Chinese tempo dulu yang justru malah tutup. Mungkin kalau misalnya ini dibuat cafe, ini bakalan banyak pengunjungnya ya. Karena ya ini pendapat saya pribadi aja sih. Sebenarnya ini adalah tempat yang bagus untuk area kuliner teman-teman ya. Jadi bukan hanya pas siangnya hidup, malamnya juga hidup di area ini. Cuma dari jalannya ini harus ditata lagi nih, lebih bagus lagi nih. Karena sayang banget tuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini bangunan-bangunan. Wah, ini bangunan tempo dulu, ini mungkin bangunannya udah berusia 2 abad. Dan saya jalanan ini sudah berusia lebih dari 2 abad teman-teman. Jadi ini benar-benar jalan yang bersejarah. Cuma nih sebenarnya harus mungkin dari pemerintah atau pengelola nih harus ada papan-papan petunjuk, semacam penjelasan bahwa jalan ini adalah jalan yang bersejarah. Ini yang kadang-kadang kurang nih di Jakarta ini ya, khususnya ya, papan-papan petunjuk sejarah tentang keberadaan suatu jalan atau suatu bangunan. Dan kalau saya kan sering ngelihat video-video Jepang ya, kayak semacam jalan-jalan di Jepang gitu ya, kayak yang video dari Rambalak atau dari sebagainya. Ini kalau di Jepang ini benar-benar ditata nih jalan-jalan seperti ini nih teman-teman. Kemudian ada area yang memang bisa mobil masuk atau parkir, ada area yang memang mobil tidak bisa parkir gitu loh. Nah, kalau jalan seperti ini, nah teman-teman bisa lihat sendiri ini motor masih lalu lalang. Jadi kalau misalnya ini dibuat seperti area yang hanya khusus untuk pedestrian, ini lebih bagus lagi nih. Dan suasananya juga harus dibangun seperti toko-toko atau jalanan tempo dulu teman-teman. Mungkin kalau misalnya kalau di luar negeri banyak lah jalan-jalan seperti ini yang dibuat konsepnya seperti tempo dulu, tapi di Indonesia ini masih jarang ya, khususnya di Jakarta. Wah, ini toko Sin Lisong ya, toko sepatu ini. Kita spill dulu ya, kita lihat aja. Wah, dalamnya sih keren ini.
Lanjut ya teman-teman ya. Nah, inilah ini bangunan tahun 70 ini ya. Tahun 60 70 nih seperti ini nih teman-teman. Jadi di area pertokoan Pasar Baru ini ada beberapa genre bangunan ya. Ada yang bangunan memang dari berusia abad ke-19 ya. Kemudian ada yang berusia abad ke-20 gitu kan. Dan mungkin banyak bangunan-bangunan ini yang sudah dipugar teman-teman. Harusnya dilestarikan, malah dipugar. Sayang sekali ya. Dan saya lihat juga toko-toko di sini banyak yang tutup teman-teman. Nah, ini salah satu bangunan yang dipugar. Entahlah ini akan dijadikan apa ya? Apakah akan dijadikan museum lah atau semacamnya ya, atau memang dipugar oleh pemerintah ya, karena bangunan cagar budaya. Jadi Pasar Baru ini sebenarnya ya ini juga dekat sama kota tua teman-teman ya. Jadi ini dulu mungkin salah satu pusat pemerintahannya Hindia Belanda ya, zamannya 1800-an lah, yang salah satu gubernurnya kalau nggak salah adalah Dendels ya, yang buat jalan raya pos itu. Dan termasuk di depan itu namanya Jalan Pos, mungkin termasuk dalam jalan raya pos yang menghubungkan Anyer dan Panarukan, yang menghubungkan Jawa ini teman-teman ya. Enak ya ngelihat apa, ngabuburit gitu ya, nunggu buka sambil jalan-jalan di sini. Apalagi kalau misalnya nanti hidup nih teman-teman, mungkin ada yang investasi untuk kafe di sini sambil dijaga bangunan-bangunan aslinya nih ya, atau mungkin direvitalisasi atau mungkin dipugar lagi agar terlihat kembali bangunan-bangunan tua tersebut. Karena sayang sekali kalau misalnya ini tidak benar-benar dimaksimalkan untuk wisata, itu sayang sekali. Karena ini kalau di kiri kanannya ini kayak di kiri saya Ramayana ya, nggak tahu ya, Ramayana mungkin Ramayana lama sih teman-teman ya. Mungkin ada yang tahu ini Ramayana Pasar Baru ini berdirinya pada saat kapan, silakan tulis di komen ya. Saya rasa ini adalah Ramayana yang memang sudah lama juga berdiri. Masih banyak mobil ya yang di kiri kanan parkir gitu ya. Kemudian motor juga masih sering lewat. Nah, ini masih hidup. Wah, ini di atasnya keren banget nih teman-teman ya. Masih hidup ini ya. Dan jalan ini tidak bebas dari PKL ya teman-teman, bisa dilihat ini PKL bisa dagang dimanapun di sini ya. Entahlah ini ada pungli atau enggak di sini nih. Oke, di depan ini ada perempatan ya, dan saya akan lurus terus ya.
Jadi menghubungkan pintu gerbang yang di depan tadi yang bergaya arsitek Chinese, kemudian nanti ke depan itu juga sama teman-teman. Nanti kita ke depan ke jalan yang satunya lagi ada pintu gerbang juga. Nah ini, oh ini bangunan tua nih teman-teman ya, bangunan tua cuman wah kabelnya semrawut nih. Harusnya kalau di tempat-tempat seperti ini kabelnya sudah underground ya, sudah di bawah tanah, jadi kelihatan banget bagus gitu. Terus lampu-lampu jalannya juga dibuat tidak seperti ini nih, lampu jalannya harus dibuat se-vintage mungkin ya, karena disesuaikan dengan bangunan-bangunan yang ada di sekelilingnya gitu. Trotoarnya juga ini kurang bagus ya sebenarnya ya, karena apa ya, kurang nyeni aja, kurang artistik ya, estetik ya, kurang estetik ya. Widih, balkonnya ya, wow, keren sekali ya balkonnya ya, gantung begitu teman-teman nih. Tapi sayang tokonya tutup, ini nggak tahu toko apa sebelumnya. Itu balkonnya keren banget tuh ya. Gimana itu ya cara buatnya balkon kayak gitu yang benar-benar ngejorok ke depan begitu ya. Oke, makin kesini ternyata makin banyak PKL. Ini adalah area PKL teman-teman. Di kiri dan kanan ini ada banyak PKL. Entahlah di belakang ini toko-toko pada buka atau enggak. Sehingga harga yang murah kami tekan lagi menjadi sangat murah. Masih banyak terlihat dah bangunan-bangunan tua teman-teman. Ini di belakang para PKL ini nih bangunan-bangunan tua nih teman-teman ya. Cuma nggak begitu kelihatan karena ketutup PKL ini ya. Sayang ya, ini tempat yang benar-benar potensial sekali untuk jadi wow. Mantap ya. Mantap ini. Ini bangunan era 70-an nih, masih di atasnya itu masih kelihatan bangunan-bangunan tua teman-teman. Cuman di bawahnya ini karena ketutup PKL jadi nggak begitu kelihatan nih. Padahal kalau dibuat kayak model kayak di Pik lah tuh ya, di Pantai Indah Kapuk kan ada salah satu ya, Chinatown juga tuh, wah keren banget sih ya. Kenapa nggak dibuat seperti itu konsepnya, tapi yang lebih disesuaikan dengan kondisi pasar baru gitu loh. Oke, makin kesini makin banyak PKL teman-teman, karena kita mau mendekati pintu gerbang yang satu lagi. Jadi sebenarnya ini mungkin pintu apa ya namanya kalau begini ya, pintu keluar ya. Saya nggak tahu lah yang masuknya di mana, yang keluarnya di mana ini. Nah, banyak-banyak tenda-tenda PKL nih, banyak-banyak tali rapia. Mungkin sebenarnya bisa di manage lagi supaya lebih rapih ya. Oke, ini sudah hampir keluar saya teman-teman ya. Ada pintu gerbang yang satu lagi. Jadi ada dua pintu gerbang nih teman-teman. Kalau dari jalan raya pos yang di depan lurus terus akan ketemu dengan pintu gerbang lagi nih. Nah, ini saya sudah melewati pintu gerbang dari Pasar Baru. Oke, rupanya sampai di sini dulu ya ngabuburit kita di Pasar Baru.
Dan saya akan terus ngabuburit di lokasi-lokasi lainnya, baik di Jakarta, Jabodetabek. Dan buat kalian yang suka dengan konten kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan ditunggu komen dan masukannya supaya channel ini lebih berkembang. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sehat selalu. Semoga puasanya full sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.